iya. Jadi dua-duanya bisa dipakai, tapi yang paling dominan tuh yang segitiganya. Jadi silahkan diteruskan saja. Ya deh Pak. Iya. Makasih Pak. Oh, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Agus ya. Silakan 2514401. Selamat malam para muda. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa nih? Dengan Caca. Siapa? Caca. Sasa. Caca. Caca. Ya. Di mana? Di Cicalengka. Oke. Cicalengka, ya. Silakan Caca. Begini Bang, saya mempelajari suatu ilmu ya. Iya. Kebetulan ilmu itu adalah merpati putih. Perguruan tidak usah disebut lah. Iya ya. Iya. Maaf. Tekas kagoknya. Nah di sana itu kan ada suatu pernapasan yang memang oleh saya terasa cukup bagus gitu ya, Mhm. dan bisa membangkitkan naluri. Iya, iya, iya. Ini saya ingin bertanya, dikarenakan apa bisa pernapasan itu bisa membangkitkan naluri gitu? Begini. Jadi pensuplaian energi Anda pada otak itu jadi banyak. Iya, Nah, itu yang menyebabkannya. Kan di sana banyak pengejangan-pengejangan ya. iya, Pengejangan, buang nafas dan sebagainya. Nah, itu bagus untuk otak, untuk kesehatan badan itu bagus. iya, Makanya kalau misalnya sering-sering berlatih itu Anda bisa sehat begitu. iya, Nah, itu jadi itu yang membuat Anda mempunyai itu lama-lama akan bangkit terus, itu akan menguat terus. Naluri indera keenam itu lama-lama akan membangkit terus. Karena energi yang dibutuhkan otak itu jadi banyak, dan sel-sel otak itu jadi yang non aktif itu jadi pada aktif. iya, Nah, itu yang menyebabkan Anda ini naluri jadi kuat. Nanti lama-lama akan berkembang terus. iya, Nanti kalau misalnya Anda bisa melihat itu kan seperti teknik getaran dan sebagainya kan ada itu. iya, Nah, itu Anda dapat berlanjut ke sana begitu. iya, iya. Nah, itu juga sebetulnya begitu. Jadi feedback itu yang dideteksi. Oh gitu ya? Ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya Anda Anda berlatih terus, itu dapat ke tingkat lanjutannya lagi gitu. Jadi Anda bisa melihat sesuatu dari jarak jauh begitu. Halo. Halo? Ya, jadi Anda bisa melihat sesuatu dari jarak jauh, misalnya jaraknya di mana, Ya. Anda di sini, Anda bisa melihat begitu, atau bisa mendeteksi semacam begini dari telepon dan sebagainya, itu Anda bisa ke sana. Ya. Ya, Oke. teruskan sajalah latihannya lah. Iya, hanya itu aja. Oke, Iya, makasih iya, Caca Mama. Cicalengka ya. Ya. Silakan yang lain 2514401 hingga jam 12 Anda bisa berdialog dengan Kang Diki langsung ya. Iya, dan ini kalau bisa untuk para pendengar yang ingin tolong nggak usah disebut lah ya. Perguruannya nggak usah disebut lah. Halo, selamat malam para muda. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pring nau jenengan markahnya Pak. Pakai bahasa Indonesia aja, Pak ya. Kumaha? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia. Iya. Nami Barkahnya Pak ya. Nama Barkah Barkah ya. Di mana? di Sekejati Pak. Oke, Di silakan Sekejati, Barkah ya. Begini Pak, yang mau saya tanyakan itu nggak apa-apa dunia seputar pribadi nih Pak, nggak ada hubungannya mungkin dengan pokok bahasan yang tadi disebutkan. Cobalah ya, kita cobalah. Begini Pak ya, di keluarga kami itu setiap misalkan ada kami bertiga ya Pak ya, kakak beradik bertiga. Mhm. Ini kalau dalam bidang bisnis begitu ya Pak ya. Bagaimana? Kalau bidang bisnis begitu, Ya. kalau misalkan seorang muncul, yang lain gitu nggak muncul. Mhm. Satunya lagi muncul, yang lain juga nggak muncul. Nah kebetulan dulunya itu keluarga kami, khusus dari ibu kami itu begini Pak ya, katanya ada keturunan misalkan yang bisa lah begitu ya Pak ya, Mhm. bisa ngobatin orang. Iya, yang ngerti. Ada Nanti saya lihat dulu ya. Gak usah diterusin lah. Gak usah diterusin. Bentar saya lihat dulu. Masih memonitor ya? ya Pak ya. Masih monitor. Begini, suka ini nggak? Suka kalau misal kecelakaan suka selamat secara aneh nggak? Iya betul Pak. Nah begitu ya. Terus kalau misalnya ada sudah dealing, udah mau jadi besoknya gitu, atau misalnya tiba-tiba terjadi gitu ta. Betul Pak. Nah terus kadang-kadang suka urusan-urusan kita yang penting-penting itu suka ayam halangan gitu ta. Betul Pak, betul. Nah itu begini, ini ada hodam turunan nih. Ya betul Pak. Ini ada jin-jin turunannya, yaitu jadi ada warisan lah dari leluhur. Jadi Anda itu punya warisan dari leluhur, dan memang itu bagus untuk keselamatan, tapi untuk bisnis jelek. Oh begitu Pak. Ya suka begitu. Nah untuk menghilangkannya bagaimana Pak, atau bagusnya bagaimana bagi saya pribadi? Bagusnya mah diganti aja lah, Diganti aja. biar kita tetap selamat secara aneh tapi bisnis lancar gitu kan. Betul Pak, betul.
Mikir, saya pernah nelpon ke Bapak karena saya memang sering mendengarkan acara Bapak ini. Iya. Cuman baru kali ini kami memang pasang telepon dan baru kali ini memang masuknya, Pak. Ya alhamdulillahnya. Ya, Yang lain agak sulit gitu. Oke, gitu aja Barkah. Kalau lebih itu bisa datang langsung ke Pasirwangi 20 ya. Iya. Halo Pak, terima kasih banyak. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 2514401 Anda bisa berdialog langsung dengan Kang Diki. Selamat malam para muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau konsultasi, saya mau minta ditebak nih, saya punya foto seseorang teman saya ya. Waduh. Oh, Saya minta gimana keadaannya sebenarnya itu, ya Pak ya. Saya nggak bisa ngomongin siapa. dengan siapa nih? Saya Andri Pak. Andri di mana? Andri dari Bandung Pak. Begini Andri ya, kalau untuk masalah-masalah semacam begitu, Ya? sebaiknya tidak on air lah. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa saya. Kalaupun dia itu orangnya gitu nggak apa-apa. Pak. Enggak itu ini melanggar kode etik. Oh gitu ya. Ini melanggar kode etik. Oh ya. Jadi tidak pantas ngomongin ini apa awal misalnya ada apa-apa. Soalnya saya itu gini ya, kalau misalnya A ya A, kalau B B gitu. Dan saya itu tidak suka pelintat-pelintut. Jadi sebaiknya Anda ke sana lah Pasirwangi. Nanti kalau misalnya ini saya bawa itu fotonya dan gimana nanti saya jelaskan dari A sampai Z begitu. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa sekarang ya Pak? Ya? Nggak bisa sekarang. Bisa sih, cuma kasihan kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kalau mendeteksi itu kan banyak sekali yang harus saya ceritakan nih. Sampai ke masalah-masalah kecil-kecilnya kan. Tadinya saya pengen dideteksi, ini ada teman nih Pak ya. Karena di rumahnya nggak ada telepon. Tolong katanya Kang, pangadeteksikeun foto saya gitu. Udah aja lah nanti kesana lah di sana. Oh, Jadi sebaiknya di situ jadi enak di sana tuh. Jadi saya ngomongnya juga enak. Kalau di sini tuh banyak kode, banyak etik, banyak aturan. dia nggak apa-apa katanya kalau Bukan gitu Andri. Andri, lebih baik untuk masalah pribadi langsung aja ke Pasirwangi Iya langsung ya. saja lah ya. Oke. Iya bisa apa ya Kang Diki ya? Mungkin Untuk menjaga masalah- lebih iya. etisnya, lebih langsung aja ke Pasirwangi. Ini Di mana? Ani ya. ya Di mana? Di mana? di Ciwastra. Silakan. Ciwastra. Ani. Bang Diki itu ada apa dalam diri saya atau saya memang orangnya pika sebelen atau gimana? Kalau misalnya ada apa mah nggak ada apa-apa. Oh iya, Nggak ada hodamnya gitunya. iya. Nggak ada ininya. Mungkin ini aja relationship-nya itu yang mesti Bu, ada juga yang tidak bisa nerima itu bisa didegung-degungkeun disalahkan gitu kan nggak bisa. Dia itu udah tahu dia itu salah tapi tidak bisa kan dikerang ya tidak bisa dijujuran gitu kan. Kan kadang-kadang begini ya. Terus saya tuh ada nggak maksudnya kan seperti yang saya tadi jelaskan ya. Saya tuh baru ketemu sama saudara. Ya, jadi mungkin harus belajar lagi begitu. Tapi nggak ada apa-apa kalau di dalam. Enggak, aman saja. Ya. Iya. Oke, makasih Bu Ani. Yo. Ya silakan untuk yang lain 25. Saya tambah lagi Ya silahkan saja. Iya. Tapi sebaiknya inilah ditambah itu terutama yang Sekitar 2 tahun, 3 tahun, Pak. 2 tahun 3 tahunan ya. Iya. Ya, itu cukup lama juga tuh. Itu bisa di ininya bisa di apa? Misalnya untuk pengobatannya macam-macam juga ada. Kalau yang perempuan teh malu gitu. Oh gitu ya. Ya padahal Kurang pede kali ya. Pakai Rexona aja tuh. Apa? Pakai Rexona. ini sebenarnya ingin gaul gitu ya. Ya. Tapi gimana gitu? Nggak berani gitu. Begini ya. Itu mah ini mesti ada terapinya nih. Itu kalau misalnya di sini sebentar waktunya. Begini. Itu mungkin karena tidak dibiasakan ya. Untuk Agus ini. Untuk Agus balikin mah. Nah, itu karena ini sajalah karena mungkin tidak biasa ya. Terus ini mungkin tidak tahu caranya, trik-triknya bagaimana dalam bergaul dengan lawan jenis begitu ya. Tapi jangan berkompensasi jadi dengan yang sejenis ya Gus ya. Jangan berkompensasi. Nah, ini begini. Jadi kalau misalnya ini nanti mungkin lah diajarin lah begitu ya. Biar nggak malu gitu. Dan nggak malu-maluin gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya diceritakan di sini panjang lebar. Sebab ini menyangkut dari Andanya sih. Dan saya nggak mau ini nggak boleh karken Anda di sini gitu ya. Gimana gitu. Saya nggak mau. Jadi nanti aja di sana lah. Jadi kalau di sini mah kalau misalnya Anda ingin deteksi apa. Tapi kalau misalnya soal pemalu dan sebagainya itu mah gampang bisa dirubah itu mah. Bisa di training lah gitu. Bisa dilatih. Nantilah latihannya saya kasih tahu. Oke, Agus. Ya Gus? Ya, makasih Pak. Oke, silakan. Masih ada waktu I'm 251 shy. 4401. Nobody's perfect.
Halo, selamat malam para muda. Malam, boleh pakai nama samaran? Boleh, bebas. Silakan. Dengan siapa? What is a name? Kata Shakespeare mah. Halo, dengan siapa? Halo, Nisa. nama samarannya Lisa ya? Lisa. Apa jelas? Lisa, kenapa nggak kutus sekalian? Apa? Oke, Lisa di mana? Ya, gimana? Ini katanya ada orang ngelamar. Bisa diperkeras suaranya? Ada orang yang pernah ngeramal. Oh, ramal Risa gitu maksudnya. Ngeramal, ngelamar. Ramal ya, R depannya ya. Wah, kita proyeknya katanya lambat dulu, katanya gitu. Tolong dideteksi. Aduh, ini saya kurang paham bahasa desis ya. Jadi tolong diperjelas itu suaranya. Agak keras sedikit, Lisa. Ya, saya ada pernah orang ngeramal saya, katanya saya, wah nih, lambat tuh nikahnya di atas berapa gitu, telat katanya. Tapi tolong deteksi apa benar itu? Oke, jadi gini kan, Lisa itu pernah diramal. Katanya dari orang yang meramal itu, Lisa itu bakal merit sekian tahun-tahun gitu katanya. Kayak gitu. Oh gitu. Ya. Sekarang bagaimana pengen diramal saya gitu? Maksudnya tolong deteksi gimana aura saya gitu. Oh, aura gitu ya. Bentar. Sampai sekarang Lisa masih sendiri? Ya? Halo? Iya. Masih sendiri ya, bentar. Sekarang umurnya berapa? 20. 20. Di bawah 25 Di ya? bawah. Di atas 25. Oh, di atas 25 berarti 27 ya? Oke. Oh iya. Bentar. Begini Lisa ini begini enggak ya? Ini orang ramalannya. Sedikit ya. Suka nggak nyambung ya? Jadi kadang-kadang Lisa suka itu nanti pas Enu datang gitu, Lisana tidak suka gitu. Bertepuk sebelah tangan aja gitu kayak. Iya, gitu. keprok sebelah gitu. Halo Lisa. Halo, masih mau monitor? Halo? Oh iya. Ya? Iya. Ya begitu nggak kejadiannya? Gitu. Nah kalau misalnya ini sebetulnya aura Lisa itu normal-normal saja ya. Jadi aura yang normal. Jadi bukan aura yang tidak normal, yang abnormal itu bukan. Jadi kalau misalnya sebetulnya jodoh itu bukan dilihat dari auranya ya. Bukan, tapi jodoh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada yang meramal umur sekian-sekian itu Anda wajib tidak percaya. Sebab dia itu bukan Tuhan yang meramal Anda itu. Kalau saya nggak berani meramal ya, nggak berani meramal jodoh Anda itu ini nggak berani. Soalnya saya bukan Tuhan sih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya manusia gitu. Dan masih tetap punya human error gitu. Dan saya bersyukur itu. Saya masih manusia. Dan kalau misalnya Lisa percaya terhadap ramalan itu secara tidak langsung Lisa sudah syirik loh. Iya, ya? Bagaimana? Halo Lisa, Anda bicaranya kok kayak ngebekem gitu. Agak jelas dikit dong. Nggak percaya juga. Oh, Lisa nggak percaya juga gitu. Cuma ada orang yang ngelamar Lisa gitu. Enggak Lisa enggak. Nanti juga mungkin adalah jodoh ya. Dan bagaimanapun juga saya tidak pernah tahu jodoh Lisa itu datang kapan gitu. Tapi yang namanya jodoh itu dan janji Allah itu aku ciptakan berpasangan. Itu di surat ini yang di undangan itu ya. Iya. Itu mungkin sering baca juga Lisa itu Arum itu surat Arum itu. Itu sering juga bacakan Lisa juga kalau misalnya di surat itu. Jadi insya Allah lah jodoh itu pasti ada. Cuma entah kapan saya sendiri tidak tahu. Dan banyak juga yang IPTN ya, Ikatan Pemudi Telat Nikah itu banyak sekali gitu. Tapi tetap Diki mesti usaha ya. Usaha itu tetap iya. Itu usaha nomor 1. Lisa walaupun cantik segimana kalau diam di rumah aja nggak bakal ada yang lihat ya. Betul. Tidak go public gitu. Oke Lisa gitu aja ya. Oke makasih ya. Silakan untuk yang lain 2514441. Selamat malam para muda. Halo. Selamat malam. Selamat malam ya. Ini tolong dideteksi ya. Saya Dengan siapa dulu dong? dengan Lia. Di mana? Lia. Oke. Kurangi WS nah itu. Sekarang lagi ini nih merasa sakit nih. Sakit perut bagian bawah ya sebelah kiri. Saya kadang-kadang kalau lagi sakit itu sampai keringet dingin gitu. Ada apa gitu. Nah terus kenapa ya saya itu sering sekali mimpi terbang
atau sering ngalamin kejadian yang perasaan pernah ngalamin gitu. Deja vu ya Bu ya. Nah, Oh emang Dionne Warwick mah kata Dionne Warwick mah cenah deja vu. Iya. Tar. Saya lihat dulu ya Bu ya. Ibu Lia ya. Ibu Lia di mana Ibu? Di Bawah Batu ya. Buah Batu ya. Ibu Lia di Buah Batu. Sekarang umurnya berapa tahun Bu? 39. 39. Bentar. Kalau mens suka sakit Bu? Iya. Iya. Biasanya sakitnya setelah mens ini saya baru selesai mens ya. Aduh nggak kuat dari kemarin sakit banget gitu, pas sampai keringet dingin gitu. Itu ada gangguan di saluran ininya Bu, di saluran apa? Di saluran itu banyak sekali itu kan di indung telur tuh ada salurannya Bu ya. Ada gangguan di sana. Terus ini apa di saluran ininya juga apa di bagian-bagian ini ya yang unsur-unsur di vagina itu kan ada ya. Dari situ sakit, makanya sakit sekali itu. Itu tapi itu memang temporer ya Bu ya. Temporer. Jadi kadang-kadang tapi yang kadang-kadangnya itu yang ngeganggu gitu tuh. Iya. Itu bisa diobati Bu kalau mau. Berarti Bisa diobati kalau mau. Nantilah saya bikin obatnya dulu. iya, nantilah kapan-kapan saya datang ya. Boleh. Oke, makasih Bu Lia. Ya ini yang saya selalu mimpi terbang itu gimana? Oh mimpi terbang gitu ya. Begini itu bakat. Gitu. Jadi ibu punya gift lah, punya bakat untuk bisa merasakan ini apa masa depan itu biasa itu. Jadi itu banyak orang yang begitu dan tiap orang itu sebenarnya punya bahan untuk begitu. Dan kebetulan mungkin ibu sering kejadian begitu itu aja. Itu biasanya tidak setiap orang suka begitu, tapi itu normal Bu. Normal. Itu nggak apa-apa ya. Ya soalnya kadang-kadang rasa badan teh ngerasa ringan gitu. Lari itu seperti nggak jadi melayang gitu. Terbangnya sih nggak tinggi, paling 4 meteran mungkin. Itu di mimpi ya Bu ya. Di mimpi. Kalau waktu terbangnya pakai gaya apa Bu? Gaya gatak, pakai bebas? Saja kayak melayang gitu. Langsung melayang gitu ya. Itu badan itu. Iya. Itu enggak, itu normal, itu enggak apa-apa itu. Terus kalau aura saya gimana? Aura. Nah, ini nih aura Ibu ini sebutnya bagus nih, Bu. Bagus ini tebal nih. Bagus nih. Kalau dikembangkan nih bisa jadi kekuatan yang bagus nih. Alhamdulillah. Iya. Ya nantilah pengen ngobrol-ngobrol nih. Boleh Ibu, boleh. Nih, kalau besok bisa nggak? Besok bisa saja Ibu. Bisa aja. Nah, Ya. saya usahain besok. Boleh. Hari Senin pagi Iya, mungkin. saya usahakan juga Bu. Makasih Bu Lia. Iya, silakan tinggal lain 2514441. Masih ada waktu. Nah. Halo, selamat malam Pak Muda. Halo. Iya, halo. Banyak perempuan sekarang nanti ya. Oh, bagus itu. Jarang-jarang itu. Oke, dengan siapa nih? Ibu Inden. Aduh. Ibu di mana? Cijerah. Silakan Ibu. Bu Inen. Adiki ya? Iya, betul. Aku minta dideteksi nih auranya. Ya, kenapa Ibu auranya? Iya, justru itu pengen tahu. Oh, sekarang Ibu merasa apa Ibu? Hah? Kenapa pengen deteksi auranya? Sakit. Ibu sakit? Sakit apa Ibu? Sakit kantong. Hah? Sakit kantong. Kantong. Kanker gitu. Kanker mungkin Bu? Kantong kering? Ibu mah heureuy wae ya. Enggak bercanda. Iya, bentar Ibu ya. Bentar. Ini labil ya Ibu ya? Labil? Auranya labil. Supaya mantap gimana tuh? Ini kalau usaha mah sok gagal wae ya. Saya mau nanya kasih kemana tuh? Mesti usaha Bu, kerja keras Bu itu Bu biasa Bu. Labil. Ini Ibu ririwit tuh suka sakit-sakitan Bu? Maksudnya sakit-sakitanan fisik? Ya gampang pilek gitu, gampang pusing, gampang apa gitu. Aya oge-nya. Iyalah. Iya Ibu. Kunaon itu olahraga gerak itu Bu? Hah? Olahraga? Kurang olahraga? Iya. Sok lah olahraga sawae tuh.
Jadi faktornya yang bisa mendukung usaha ibu adalah dengan olahraga ya Bu. Iya. Mensana in corpore sano Bu ya. Iya. Oke. Lari gitu. Iya, itu bagian kecilnya lari, bisa senam, segala macam olahraga yang murah, mungkin jalan kaki ya. Terus pagi senam ataupun lari itu Bu ya Bu. Emang Yang- itu ada pengaruhnya buat ini? Ada dong. Oh Bu. ada ibu sehat atau olahraga teh Orang ibu. tanpa olahraga, aduh gimana Bu, badan nggak Iya. seger Bu, sakit melulu. Lain, iya iker kantong mah tuh dah. Ibu, Ibu olahraga mah gratis, itu jalan-jalan mah gratis ibu. Balik, Yang mahal mah golf. balik lapar mana? Iya lapar mah tuh emam ibu. Oke Bu, gitu aja ya. Makasih ya. Yuk, silakan yang lain 251441. Mensana in corpore sano ya. Ah. Tapi saya kadang-kadang ngelihat di jalanan ya. Kenapa? Jalanan begini orang-orang yang terganggu jiwaana teh sarah rehatnya. Tinggal yuk lihat nugelo gitu tuh. Halo, selamat malam Pak Muda. Malam. Selamat malam. Aduh, ini susah banget mau masuknya itu. Oh alhamdulillah tuh sekarang teh berhasilnya Pak ya. Ya aduh, berlomba-lomba. Berlomba dong, mesti berlomba dalam Ini saya acara mau tanya ini nih. Ya boleh. Dengan tanya. siapa nih? Nima. Dengan siapa pakai bahasa Indonesia ya? Ya, Dengan siapa? saya mau bertanya. Gini, Dengan siapa dulu? Ponidi, Ponidi di mana? di Kalonggiran. Oh, Ponidi terpidana. Oh ponirah tuh banyak. Oke, Ya. Ponidi silakan. Saya pernah mengikuti satu perguruan gitu ya, Ya. tapi nggak berlanjut lama gitu. Nah, Pakai wirid? ya enggak. Enggak. Yang saya tahu itu pernapasan murni gitu ya. Pernapasan murni. Ada istilah dibuka enggak? Ya nggak ada. Enggak ada, iya. Nah, terus begini, itu ditujukannya untuk pengobatan kan. Nah, memang saya juga butuh akan pengobatan itu karena memang terus terang saya sendiri tunanetra ya, dan itu akan dikombinasikan dengan profesi saya barangkali. Karena saya selama ini mendalami masalah berat gitu. Nah, tetapi setelah di sana yang saya lihat itu lebih identik kepada bela diri gitu sepertinya. Oh iya begitu ya. Pengobatannya memang ada, cuma sangat sedikit diberikan gitu ya. Akhirnya saya juga berpikir-pikir. Nah, ditambah lagi ada satu yang ketidakyakinan saya bahwa guru saya itu seakan-akan melihat sesuatu seperti pada kenyataannya gitu. Misalnya begini, misalnya dia melihat kejadian sesuatu itu seperti dia melihat secara transparan gitu ya. Nah, saya belum meyakini secara dalam itu ya. Iya. Nah, kedua, ketika kami berkunjung ke suatu tempat, katanya dia bisa berbicara dengan roh halus gitu ya. Seperti dia berbicara di telepon katanya. Bahkan saya dengar sendiri itu bicaranya sepertinya dia bicara sendiri, tapi kata dia itu berbicara dengan makhluk halus. Iya. Nah, ada keyakinan saya yang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Iya. Jadi saya itu akhirnya Keluar. sekarang mempasifkan diri gitu. Mempasifkan diri ya. Tapi belum keluar dari sana. Mempasifkan diri. Iya. Ada pertanyaan yang selalu mengganggu diri saya gitu. Apakah betul itu gitu ya bahwa orang halus itu bisa diajak bicara ya? Iya. Maaf Anda agamanya Islam ya? Yang namanya roh kan itu kan urusan Allah. Betul, itu di surat Al-Isra 85 dinyatakan bahwa yang namanya roh itu sudah urusan Allah dan tidak akan bisa lagi berhubungan dengan manusia. Nah Itu. Dan itu memang betul. Tadi kan saya jelaskan tentang setan Karin. Ya. Nah, si Karinnya itu yang suka ngomong. Terus dia bilang begini, bisa saja katanya kalau orang itu mati syahid katanya. Sementara saya berpendapat begini. Halo? Ya, halo. Sementara saya berpendapat begini. Syahid atau tidaknya itu kan yang tahu hanya Allah gitu. Kita hanya tahu kriteria begini. Betul sekali. Yang menentukan itu kan Allah gitu. Betul. Kalau tidak, kita tidak bisa menilai secara lahir orang itu ustadz atau apa gitu. Betul. Nah, itulah yang membuat saya kurang percaya gitu sih. Iya, betul sekali itu. Itu kepercayaan beralasan itu. Ya, sehingga saya mempasifkan diri gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua, tentu saja saya itu ingin melanjutkan atau namanya ingin berguru lagi gitu ya. itu ya, yang pernapasan itu untuk kepentingan pengobatan. Bagaimana Bang Diki bisa membantu saya bisa melanjutkan itu? Bisa. Bagaimana saya harus menghubungi Anda karena saya tahu bahwa
alamat Anda begitu jauh gitu ya? Begini, saya juga ada beberapa murid yang tunanetra yang memang belajar pengobatan juga. Iya. Jadi saya biasanya lewat rekaman. Jadi saya rekaman teknik-teknik berlatihnya. Oh gitu. Iya. Nah nanti Anda latih saja di rumah. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda kapan gitu? Jalan ini aja lah, coba ke Pasirwangi nomor 20 kalau misalnya Anda ada yang ngantar ke sana. Terus kalau misalnya telepon yang 5206733. 5206733. 33. Atau pertanyaan? Ya? Boleh Halo. pertanyaan? Udah dulu Aduh, ya. kasihan yang lain. Oke? Oh, iya. Oke. Ya terima kasih. Kembali kasih. Ya, satu penelpon terakhir aja Kang Diki ya. Iya. Silakan di 251441. Selamat malam para muda. Nah, Dengan samaran aja. Halo? Halo, dengan Ya, siapa? dengan nih? siapa? samarannya aja. Boleh, bebas. Halo, dengan siapa? Ania, Kania. Nia, Nia di mana? Nia. oh Batu. Silakan ya. Hal- Oh, Ramal. Halo? Oh, di Ramal. Aduh, diramal ya. Dilamar kali Ervan yang mau ngelamar ke sana katanya. Boleh mau? Ervan ganteng loh. Begini aja, sekarang pertanyaannya apa? Gini, kan saya punya dua cowok. Ya, Cuman yang satu nggak ngambang, soalnya yang nggak cocok aja. Terus sekali lagi backstreet, makanya nggak setuju gitu. aduh biar pet nih. Setuju. Sebentar. Cowoknya ada berapa orang nih? Dua, ya. Yang satu, Tidak cocok katanya Kak Diki. Ya. Yang satu emang cocok tapi orang tuanya nggak menyetujui jadi backstreet gitu. Lagi setuju, cuman ya udah lama pacaran, cuman kayaknya nggak cocok aja gitu sekarang. Cuman saya nggak gimana ya, maksudnya saya pokoknya gimana gitu ke saya bingung juga gitu, saya sama yang sekarang saya jalanin aja gitu. Begini aja, ini untuk Nia ya, untuk Nia. Nanti kalau sebaiknya kita berhadapan langsung lah gitu ya. Jadi nanti bisa saya ceritakan si cowok ini gimana gitu. Nah terus, tapi bukan ramalan ya. Tapi saya ini aja, saya ceritakan bagaimananya gitu. Jadi sifat-sifat aslinya bagaimana, nanti biar Nia sendiri yang memilih. Nia sendiri yang menentukan. Jadi itu penentuan itu ada di tangan Nia. Jadi Allah, memang jodoh itu tangan Allah ya gitu. Tapi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak berusaha begitu. Tapi kalau saya itu tidak meramal ya. Oh iya. Saya tuh bukan seperti Nostradamus atau Jayabaya begitu ya. Dan saya takutnya itu orang-orang jadi percaya dan akhirnya jadi percaya pada saya, akhirnya bisa jadi syirik begitu. Dan saya tidak mau memusyrikan umum. Itu amat sangat takut saya bikin orang lain syirik ya. Ya bagaimana, halo? Auranya bagaimana? Aura mah biasa-biasa aja ya. Normal sih. Yang kau miliki. Oke, Nia gitu aja. Bisa. Halo? Jam-jam berapa biasanya adanya? Senin sampai Jumat. Nah ini sekalian diumumkan juga ya. Senin sampai Jumat. Di Pasirwangi nomor 20. Sebelum jam 12 ya. Jadi sebelum jam 12. Lewat jam 12 saya sudah Jadi orang keliling. itu Nia dari semenjak udah salat subuh udah ngantri ya di Pasirwangi 20 gitu. Jadi berlomba-lomba lah, tapi sesudah salat subuh tentunya kan ya. Ya tong subuh teuing atuh. Kasihan dong sayanya. Supaya lebih gampang. Oke, Nia gitu aja ya. Oke, masih ada waktu, bisa satu penelpon lagi. Boleh. Silakan satu penelpon terakhir nih. Halo, selamat malam para muda. Dengan siapa nih? Dengan Adi sama samaran Ya, nggak usah disebutin Iya, samaran. Adi aja di mana ya? di Maper, Di mana? harga naik. Oke, silakan Adi. Yang masalah dengan keluarga, terutama kakak saya yang pertama dan ayah saya. Ya ibu saya dengan saya lagi. Saya minta saran Bapak gimana caranya gitu. Oh, ini masalah keluarga nih Kang Diki. Dia tuh punya permasalahan baik dengan ibu, dengan bapak dan kakak yang paling tuanya nih. Jadi pertanyaannya gimana Adi pengennya? Ya gimana saran-saran Bapak gitu. Oh, minta saran nih sebaiknya tuh ya. Begini ya untuk Adi ya. Kalau misalnya Anda punya masalah keluarga, ya kalau masalah dengan gusi sih gampang ya. Tapi kalau udah masalah keluarga ini rumit sekali nih. Anda itu betul-betul dibutuhkan mental yang amat sangat kuat. Anda kan anak ya. Nah gini, jadi di masing-masing, tapi saya ngelihat gitu punya masalah sendiri-sendiri. Jadi tolonglah minta saran dari Bapak. Ini begini ya. Ini sebetulnya bisa direkayasa lewat gelombang pikiran.
Ya, lewat gelombang pikiran bisa direkayasa. Cuma Andanya harus belajar dulu. Oh ya. Iya, ini bisa direkayasa, banyak sekali masalah keluarga. Gini, terutama saya yang agak gimana gitu. Ya? Kelainan gitu, Pak. Yang bagaimana Gema? Nah, Adi punya maksud Adi ada kelainan gitu. Bukan kakak pertama saya. Oh gitu. Apa gimana? Nah, jadi Adi itu bukan berprasangka, mungkin kakaknya ada kelainan terhadap Adi katanya gitu kan. Oh gitu. Jadi bukan ke saya sendiri gitu. Aneh-aneh. Iya makanya itu, jadi sebaiknya Adi rubah ya. Adi rubah lewat gelombang-gelombang pikiran lah gitu. Nanti saya ajarkan cara-caranya. Ya. Sebab banyak sekali masalah keluarga semacam begini itu, Di. Ya. Banyak sekali. Dan alhamdulillah bisa tertolong begitu. Oh. Iya. Nah, gimana aura kak pertama? Bentar. Enggak ada masalah ya aura masih. Enggak ada masalah, normal aja. Nah, sekarang gini aja lah, kalau misalnya Adi ini ya berminat untuk membenahi lagi nih yang sudah ini cek bahasa novel yang sudah retak begitunya. Nah, ini nantilah bisa di sana bisa saya ajarkan cara-caranya. Di sana di mana? Pasirwangi. Ya. Telepon? Ya? Datang langsung aja. Datang langsung aja. Adi masih sekolah? Iya. Di mana? Di STM. STM mana? Merdeka. Ya? Merdeka. Oh, Merdeka. Ya, kalau STM 2 sih ada kita ya. Di sana jadi gampang gitu di sana. Jadi kalau misalnya mau berlatih di sana gampang. Nah, nanti saya bisa saya ajarkan cara-caranya. Itu soalnya kalau misalnya diomongin itu nggak akan beres-beres, Di. Ya. Kalau pakai cara-cara omongan, pakai cara-cara apa nggak akan beres-beres. Lebih baik cara halus saja lah. Ya. Pakai cara lewat getaran-getaran gelombang pikiran sehingga sadarnya itu seperti dapat hidayah begitu. Oh gitu. Oke Adi, gitu aja. Ya makasih. Yuk. Kembali kasih. Oke Kang Diki, karena waktu ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Iya, Dan betul. jangan lewatkan buat para muda Bandung setiap Kamis malam masih akan terus Transdimensi hadir di Para Muda 93.9 FM. Iwan, Kang Diki dan rekan-rekan dari HI undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Para Muda 93.9 FM 2 and only Sport Music Station. Selamat pagi menjelang selamat malam menjelang pagi. Dan setelah tadi Anda menyimak Trans Dimensi bersama Iwan dan juga Kang Diki Zainal Arifin. Dan senang sekali kesempatan pagi ini, hari yang ke-22 di bulan Agustus 1992. Saya Vanelan Erlangga bakal kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ya, kita masih dapat ini ketemu lagi di acara ini. Dan kita masih diberi izin ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ketemu lagi ini. Banyak sekali yang sudah kita bahas ya. Wan ya? Iya, betul sekali. Dari awal banyak pisan. Dan sekarang ini sudah banyak sekali surat-surat ya kan Diki. Surat. Dari Cianjur, kemudian ada dari Majalengka, dan sebagian masih dari kota Bandung nih. Mau bahas surat dulu ya kan Diki ya? Boleh. Yang terutama buat ini nih dari Majalengka nih. Siapa nih? Jaja Sudirja yang minggu kemarin tuh ya tidak sempat mengirimkan fotonya, mungkin bisa dibahas langsung. Oh, tapi katanya tidak mau di on air kan katanya? Enggak, cuma mungkin dia gimana maksudnya? Oh, yang ini yang ngirim foto itu ya? Iya. Yang katanya jangan di on air kan katanya di sini nih, ada dalam tanda kurungnya nih. Yang ini nih. Jadi saudara Jaja itu mau ke sana maksudnya gimana? Ya nggak tahu nih, ini saya baru baca sekarang. Dikirimkan ke sini. Namun sebelumnya jangan diudarakan. Saya mau punya keluhan. Berikutnya saya mau punya keluhan lain, namun sebelumnya jangan diudarakan. Yang ini mah katanya. Iya. Nah ini mungkin yang matanya, yang ini yang bisa di on air kan ya. Tapi ini sebelum ini ya kita tuh sudah banyak sekali membahas ya. Mulai dari masalah-masalah seperti penyakit, masalah-masalah soal dimensi dan sebagainya. Dan sebetulnya masih banyak sekali masalah-masalah yang belum saya utarakan di sini nih. Masih banyak sekali, dan ini para pendengar tidak usah khawatir ya. Materi itu tidak akan habis-habis di Transdimensi itu, insya Allah lah. Cuma mungkin ya kalau misalnya sayanya masih sehat, jadi doain aja lah sayanya sehat, sayanya dapat ini ya. Iya. Nah, ini dari siapa? Jaja Sudirja. Dari Majalengka nih kan. Iya. Mungkin masalah matanya aja. Matanya aja. Soalnya ini ke bawahnya jangan diudarakan katanya. Dengan hormat, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas tanggapan Kang Diki terhadap keluhan saya yang terdahulu. Berikut ini saya kirimkan foto saya, mudah-mudahan ada izin Allah bagi kita semua untuk penyembuhan mata saya. Mata saya ini tidak bisa dibantu dengan kacamata minus atau plus. Iya. Ini untuk saudara kita Jaja. Ini maaf, ini saya baru melihat suratnya sekarang, baru melihat fotonya sekarang, tapi mungkin insya Allah saya bisa deteksi. Dan ini ada cap PTP 14 yang sekarang Nusantara ya, sekarang itu PTP itu sekarang udah disatukan. Iya. Ini memang ada gangguan di bagian-bagian ininya ya, bagian-bagian sarafnya, dan ini bukan ada yang ngebikin ya. Dan ini foto, kalau lihat dari foto ini Anda itu tidak ada yang membikin. Jadi maksudnya bukan penyakit ini bukan kiriman dari orang, begitu maksudnya. Bukan rekayasa atau bukan dibuat orang lah oleh dukun atau dikirim dan sebagainya, bukan. Itu adalah penyakit yang biasa. Mungkin ini bagian-bagian syaraf yang di sensor mata yang belakangnya ini di antara mata dan otak ya, di situ ada sensor-sensor yang penting juga. Dan di sana yang terganggu, makanya itu bukan min atau bukan plus. Sebab bukan sensor luarnya yang terganggu nih. Sekarang banyak ini yang kejadian-kejadian semacam begini itu yang banyak gangguan di mata. Cuma ini tidak bisa terdeteksi dengan medis gitu ya. Bukan retina atau kornea yang terganggu gitu, tapi bagian-bagian sensor dalamnya. Dan itu masih sulit memang. Tapi insya Allah bisa kita terapi ya kalau misalnya mau diterapi, dan itu juga harus continue. Ini untuk saudara kita Jaja
untuk Anda itu harus di continue, kita mengobatinya itu harus continue. Jadi tidak bisa sekali 2 kali, kayaknya mesti sering, sebab yang namanya syaraf itu aduh sangat sulit sekali. Dan itu mesti di apa? Pelan-pelan secara bertahap. Betul sekali itu. Jadi mesti perlu ketelatenan, kesabaran, terutama bagi pasiennya. Ulah bosan berobat lah Iya, gitu. betul. Bagaimanapun juga faktor utama penyebab kematian itu malas. Malas berobat, malas inilah. Ya terus ada surat lagi yang dari yang lain? Ada dari Cianjur nih. Oke, untuk Jaja sekian aja dulu ya. Mungkin nanti Jaja bisa langsung aja ke. Ya, mending ngobrol langsung lah gitu. Kalau misalnya mending kesana lah ke Pasirwangi gitu ya, nomor 20. Mungkin nanti saya bisa untuk pengobatan selanjutnya. Iya. Begitu. Ini ada Ai nih dari Cianjur tadi. Pertanyaannya dikit lah. Tentang itu apa? Dia sulit dapat jodoh katanya. Terus yang satunya lagi dia itu punya profesi suka mengkreditkan dan orang itu malas bayar biasanya kan ya. Oh gitu. Kalau biasa. pinjam itu cepat gitu ya. Tapi dalam pengembalian biasanya suka malas loh. Makanya Bang banyak kredit macet nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ai, usia 26 tahun. Dari sebulan yang lalu saya selalu mendengarkan acara Transdimensi. Saya tertarik dengan pembahasannya, terutama tentang titik-titik kalau nggak salah hipnotis, magnetik ya tulisnya, dan sebagainya. Katanya ada yang cocok untuk tukang kiridit, yang kiriditannya macet. Nah, hal tersebut saya alami, Kang Diki. Ini apa nih? Ada beberapa tagihan-tagihan saya yang macet. Digimanain supaya orang-orang tersebut hatinya gelisah akan hutangnya itu dan segera mau membayarnya. Selanjutnya, saya punya permasalahan begini. Dalam memilih pasangan hidup, saya selalu menemui kegagalan. Untuk menghindari kegagalan tersebut, bisa nggak sebelumnya kita teropong dulu pria yang akan dipertemukan ke saya itu, supaya saya tidak mengalami kekacauan lagi. Belum satupun pria yang saya suka itu nyangkut. Ada orang yang ingin mempertemukan saya lagi dengan seorang yang bernama off the record. Off the record namanya ya. Iya. Dalam kurung titik. Bisa nggak Kang Diki lihat dulu orang tersebut tanpa foto? Atas tanggapan surat ini saya aturkan terima kasih. Baik ya. Untuk yang namanya off the record ini, ternyata ini nama pasaran dan banyak sekali begitu. Jadi saya takut salah sasaran nih, gitu. Nah kemudian untuk hipnotis dan untuk tukang kiridit dan sebagainya, ini maaf saja ya, ini sebetulnya kekuatan semacam begitu itu bisa digunakan kalau uangnya ada begitu Ibu. Ini buat Ai, pakai Ain ya, bukan Alif ya. Iya. Jadi untuk Ai, ini bisa digunakan selama si uangnya itu ada. Tapi kalau uangnya tidak ada, dia mau bayar pakai apa Ibu gitu kan? Kita bisa bantu. Kekuatan itu bisa digunakan untuk misalnya mempengaruhi orang tersebut. Jadi orang tersebut jadi gelisah. Jadi perasaan itu ingin bayar. Jadi kita pengaruhi terus gelombang otaknya. Jadi gelombang otaknya kita jam. Wah, seperti tadi mah jam ya gunanya. Nah ini kita jamming, kemudian kita transfer gelombang yang lebih tinggi, sehingga si orang tersebut akan selalu memikirkan apa yang kita programkan, begitulah. Otak itu seperti komputer ya. Iya. Jadi ada memorinya, ada prosesornya dan sebagainya. Kalau kita cuma mungkin ini lebih canggih lagi otak buatan komputer buatan Allah itu ya, jauh lebih canggih. Nah kita tinggal ngutak-ngatik saja sebetulnya, dan insya Allah bisa. Cuma masalahnya kalau tidak ada dananya itu yang sulit. Ini untuk Ai, saya sebut namanya saja sebab usianya di bawah saya. Jadi bisa dengan catatan ada dananya. Tapi kalau tidak ada dananya, nah itu yang sulit. Kebanyakan orang-orang yang susah nagih itu karena tidak ada dananya. Dan saya yakin orang-orang yang punya kredit itu mungkin 1-2 orang yang curang ya. Ada juga yang betul-betul punya niat membayar, dan saya kira kebanyakan orang itu punya niat membayar kok. Orang mengkreditkan sesuatu itu ada jaminannya kan. Nah jaminan itu kan harus tebus lagi mungkin. Nah itu pasti kebanyakan sebagian orang ingin membayar kredit itu. Cuma masalahnya mungkin karena dananya yang tidak ada. Dan biasanya apalagi sekarang itu lagi ini ya, lagi kurs lagi goyang ya. Nah itu jadi mungkin sekarang orang-orang lagi sulit dana nih. Itu bisa. Tapi teknisnya mungkin tidak akan bisa saya paparkan di sini sebab waktu.
Jadi mungkin sebaiknya Ai datang saja ke Pasirwangi nomor 20 lah. Nanti bisa kita bantu. Apa-apanya, bagaimana caranya, teknisnya bagaimana. Kemudian untuk jodoh mungkin sebaiknya fotonya dibawa langsung lah. Nanti saya ceritakan orangnya bagaimana. Nanti mungkin bisa saya ceritakan. Kalau untuk yang namanya off the record itu karena nama itu banyak. Jadi saya takutnya salah sasaran nih. Begitu. Lagi pula ya sulit juga ya. Kalau masalah jodoh itu kembali ke kita juga. Allah nanti, Subhanahu wa taala sih yang tahu begitu Iya. ya. Jadi kita tinggal ini bisa pilih-pilih saja, soal keputusan akhir di tangan Allah sih. Iya, terus ada lagi? Sekarang dari ini nih, kayaknya ini pertanyaan yang sudah dijawab kan Diki ya? Iya. Dari Rocky, terus dari siapa nih? Dari Rismana mungkin perlu pengulangan sedikit aja mungkin kan Diki. Seperti minggu kemarin hampir tidak jauh berbeda nih masalahnya. Oh ini ya. Iya. Apa kabar Kang Diki? Nama saya Rocky Balboa. Rocky Iskandar Syah. Usia 17 tahun dan saya sangat tertarik untuk mengetahui masalah-masalah transdimensi, jin, rahasia alam, dan hal-hal lainnya dan saya punya beberapa pertanyaan. Dapatkah kita mengetahui besarnya energi ATP dalam tubuh kita sendiri? Kalau bisa caranya bagaimana? Apakah aura merupakan pancaran energi? Karena jin berasal dari api, apakah jin merupakan energi murni? Apakah benda yang telah digunakan seseorang meninggalkan jejak berupa energi atau apa? Seperti surat saya. Apakah di angkasa luar wormhole atau lubang lipatan? Wormhole itu, kalau worm itu ini ya apa? Cacing. Cacing kecil ya. Hole itu lubang, jadi lubang inilah lubang cacing. Jadi itu istilah untuk orang-orang yang suka memperhatikan ini ruang angkasa, atau itu istilah dari Star Trek juga itu suka dipakai itu. Iya. Di Next Generation itu sering keluar tuh wormhole, lubang lipatan, ruang benar-benar ada. Kalau ada, kenapa bisa terbentuk? Saya pernah baca buku dialog dengan jin muslim serta Dajjal karena Muhammad Isa Daud yang ingin saya tanyakan apakah isinya sesuai atau sama dengan persepsi Kang Diki. Apakah benar menurut Muhammad Isa Daud UFO merupakan kendaraan setan? Apakah benar jin suka mendiami benda berbentuk manusia seperti patung, potret, lukisan manusia dan sebagainya? Apakah benar di segitiga Bermuda merupakan pusat kegiatan iblis mengapa manusia hilang di sana? Benarkah versi Dajjal dari Muhammad Isa Daud? Dan saya juga sering merasakan deja vu berupa peristiwa sekejap. Bagaimana halnya dengan itu? Kang Diki, sekian surat dari saya. Maaf kalau terlalu panjang karena kalau nanya di telepon cuma satu pertanyaan. Dibatasi soalnya banyak ya. Iya. Sebetulnya begini ya, ini saya jawab secara ini sepintas-pintas juga karena saking banyaknya dan waktunya ini kita tuh Cuma 2 jam aja kan ya. Jadi ATP itu kalau misalnya untuk mengukur energi yang dihasilkan oleh adenosine trifosfat yang belum ini, coba Anda dengan pakai avometer ya. Ini untuk siapa ini? Rocky ya, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Iskandar Syah. Dan ini untuk ini apa? Untuk energi itu bisa diukur lewat avometer. Diarahkan saja ke kilo ohm dulu lah, nggak usah ke 10 ohm atau ke ohmnya gitu. Jadi si petunjuk ininya ya. Channelnya itu arahkan ke kilo ohm. Nah di sana Anda pegang ujung positif negatifnya, kemudian coba kejangkan tangan Anda sampai berapa itu. Nah itu bisa pakai avometer. Apakah aura merupakan pancaran energi? Itu betul. Jadi sebetulnya tiap orang itu punya yang namanya pancaran energi yang berupa aura. Jadi pancaran energi yang berupa aura begitu lahir tiap orang itu begitu lahir itu sudah ada. Jadi memang betul. Aura itu merupakan pancaran energi yang apabila diolah sehingga menjadi kuat sekali itu dapat digunakan untuk apapun. Tapi yang paling penting dapat digunakan untuk sebagai daya tahan tubuh terhadap segala macam penyakit, untuk bela diri, dan dapat dipergunakan untuk mengobati orang lain. Nah itu yang paling penting, yang sangat berguna. Karena jin berasal dari api, apakah jin merupakan energi murni? Itu belum tentu ya. Yang namanya energi murni itu batasannya apa, definisinya apa, sekarang masih belum ini apa. Belum ada kesepakatan dunia tentang yang namanya energi murni itu apa. Apakah O2, apakah sinar atau cahaya? Jadi kita harus tahu definisi energi murninya itu dulu begitu. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan apakah jin itu energi murni. Kalau begitu cahaya apa begitu. Kalau begitu udara dan sebagainya, atau misalnya oksigen dan sebagainya, apakah itu juga energi murni? Nah itu yang ini harus disepakati dulu, energi murni itu apa gitu. Apakah hawa murni? Tenaga dalam katanya yang mengatakan itu adalah hawa murni dan sebagainya. Nah,
Tapi api itu adalah suatu suatu unsur yang jadi kalau misalnya jin dari api yang sangat panas, itu memang jin itu dari api yang sangat panas. Makanya karena itu energi, api itu energi. Jadi bisa berbentuk apapun, bisa mancala putra, mancala putri lah istilahnya gitu ya. Istilah Sunda atau istilah Sanskerta meureun. Apakah benda yang telah digunakan sudah meninggalkan jejak berupa energi? Ya betul. Jadi sebetulnya radiasi yang ada di orang itu bisa menempel di suatu benda, cuma waktunya tidak lama mungkin, tergantung dari kekuatan orangnya. Kalau orangnya sakti, misalnya seperti Kwai Cheng Kane gitu ya, yang di Legend Continues itu, mungkin lama itunya daya tempelnya begitu. Atau misalnya orangnya menengah itu daya tahan nempelnya itu mungkin bisa seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau yang lemah itu mungkin sejam 2 jam juga sudah hilang begitu. Si tapaknya lah, wan tapakma gitunya. Nah itu meninggalkan itu. Itu bisa betulnya itu bisa dideteksi oleh kacamata malam gitu. Jadi ada semacam kamera yang menggunakan inframerah. Jadi oleh kamera itu jadi malam itu seperti terang terlihat sekali. Atau misalnya pelacak panas bisa itu. Oleh pelacak panas bisa terdeteksi itu si panasnya itu. Dia meninggalkan panas. Kemudian apakah di angkasa luar itu ada wormhole? Sebetulnya ada, yaitu medan-medan semacam dimensi lipatan. Jadi dimensi tempat ini menerobos waktu. Jadi kita tidak terikat oleh tidak terikat oleh hukum-hukum kecepatan, oleh hukum-hukum hukum-hukum yang mengenai jarak, batas, ruang dan waktu di sana itu tidak. Jadi makanya itu jarak sekian ribu tahun cahaya pun bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Nah itu yang sekarang itu masih misteri gitu ya. Dan hanya dengan energi dapat ditembusnya dimensi itu. Dan kalau misalnya ini Rocky ingin bukti begitu ya, mungkin saya bisa bantu lah. Coba aja ke Pasirwangi, mungkin nanti saya bisa bantu. Saya pernah baca, nah ini begini. Kalau misalnya tentang jin dan tentang hal-hal semacam begitu, pertama ya kita harus harus tahu dulu jin itu bagaimana, sifatnya bagaimana, dan segitiga bermuda itu apa. Yang dulu pernah saya maklumkan itu begini, bahwa jin itu tidak bisa menghilangkan kapal, dan itu kenyataan. Dan kenyataan itu harus kita terima, sebab 1000 teori terbantah oleh satu bukti. Bagaimanapun juga, kalau misalnya orang-orang banyak berteori, tapi kita dapat mengajukan satu bukti, sudah habis semua teori. Dan jin tidak bisa menghilangkan kapal. Kalau jin bisa menghilangkan kapal, berapa jin yang iseng itu, kapal-kapal hilang semua. Tapi kenapa hanya di segitiga bermuda? Nah itu mungkin kita bahas secara khusus. Sebab kalau dibahas di sini ya, waktunya yang kurang. Mungkin minggu depan lah kita bahas soal segitiga bermuda itu. Jadi sekarang kita programkan lah. Minggu depan kita bahas segitiga bermuda. Dan sebetulnya banyak sekali yang belum kita bahas. Banyak sekali. Kita bahas mitas kemarin itu ya. Nah itu jadi ini juga pernah saya bahas ini tentang buku ini. Benarkah Dajjal itu sebetulnya begini ya. Nanti itu juga akan kita bahas pada waktu tertentu. Soal Dajjal itu kan banyak ibarat nih sekarang. Katanya kalau di ini pecak Cina itu buta sebelah lah. Sebetulnya Dajjal itu sifat dari pemutarbalikan fakta. Sekarang banyak sekali pemutarbalikan fakta, dan lihat saja kenyataannya. Banyak sekali fakta-fakta yang dari benar jadi salah, dari salah jadi benar. Semacam begitulah. Kemudian banyak sekali yang terlihatnya seperti surga, jadi sebetulnya neraka seperti surga. Nah, di masyarakat lihatlah itu ada banyak sekali itu. Kemudian dejavu ya, untuk dejavu ini yang merasakan pernah kejadian gitu. Sebenarnya dejavu itu suatu fenomena yang tiap orang itu kadang-kadang suka pernah mengalami. Contohnya inilah, kita merasa suatu kejadian pernah kejadiannya pernah saya alami gitu. Atau pernah saya mimpikan, atau pernah saya pikirkan begini-begini. Itu sebenarnya fasilitas manusia untuk meraba, untuk time travel. Jadi sekali lagi itu fasilitas manusia untuk perjalanan antar waktu. Jadi Anda punya fasilitas sebetulnya. Cuma tinggal mengembangkan saja. Bagaimana halnya dengan itu? Sebetulnya fasilitas Anda itu tinggal mengembangkan, Rocky. Jadi kalau misalnya ingin dikembangkan, silahkan datang sana. Nanti saya bantulah. Kalau misalnya dibahas di sini waktunya nih. Iya. Oke, untuk Rocky, kalau Anda ingin lebih
bagus lagi lebih panjang lebar bisa langsung datang ke Pasirwangi langsung sana aja ya. Oke, makasih Rocky. Kemudian ada siapa lagi? Ada Rismana nih. Rismana di Arca Manik. Pertanyaannya nih kali ini. Oh iya. Kang Diki, alhamdulillah dengan mendengarkan acara ini saya mengetahui dunia gaib secara islami yang selama ini simpang siur yang saya ketahui. Kang Diki, yang saya dengar bahwa dengan energi besar dalam diri kita bisa melipat waktu ini ya. Ini melipat waktu ya. Ini ya, melipat waktu ya, melipat waktu kekuatan yang secara pada ini apa nih? Keumumannya tak mungkin, seperti mendeteksi, memukul jarak jauh, berlari seperti kilat, bersat oleh bajleng dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah dengan energi besar yang tersembunyi itu pula kita bisa melipat gandakan mungkin maksudnya ya. Iya, betul. Melipat gandakan, kok melipat hanya melipat mah kertas juga bisa terlipat-lipat ya. Mempertajam, mempercepat otak atau daya pikir kita untuk memecahkan sesuatu, mungkin masalah ya. Iya, Memecahkan masalah, bukan memecahkan sesuatu mungkin ya. Kupalu memecahkan sesuatu mah. Seperti kalau pada fitrah keumumannya akan selesai dengan berjam-jam, tetapi dengan apa ini? Mengasah ya. Mengasah lah, ini mengasah seluruh energi besar kita dapat selesai hanya beberapa menit. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, memang sebetulnya kita punya fasilitas yang luar biasa di dalam tubuh kita. Allah menciptakan kita itu sempurna. Nah, kenapa kesempurnaan itu tidak kita bangkitkan secara optimal begitulah. Jadi itu perlu yang namanya yang biasa kata-kata yang sering kita ucapkan yaitu berlatih. Nah itu jadi itu diperlukan latihan yang secara intensif, kontinu dan kemudian disiplin yang tinggi untuk dapat melipat gandakan kekuatan kita. Dan memang sesuatu yang perlu kita selesaikan berjam-jam bisa saja dalam beberapa menit kita selesaikan, tergantung dari kemampuan kitanya. Tergantung dari bagaimana cara mengolah energi-energi kita yang ada di dalam tubuh kita. Dan energi itu betul-betul meningkatkan kemampuan dan mutu kita. Jadi kita dapat melakukan banyak hal yang sebetulnya kita tidak bisa lakukan secara normal lah. Begitu. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya ini siapa? Rismana ya, J Rismana. J-nya apa nih? J Rismana. Nah ini kalau misalnya untuk Rismana, kalau Rismana ingin meningkatkan kemampuan, itu sebaiknya pertama dengan niat yang betul-betul niat dulu ya. Jadi jangan asal-asalan, jangan begitu sudah bisa ini lebih sedikit sudah puas begitu ya. Wah itu masih jauh. Kalau hanya bisa mematahkan baja dan sebagainya itu sebetulnya itu kekuatan baru 2,6% lah dari kemampuan manusia yang sebenarnya. Jadi sekali lagi dipermaklumkan juga bahwa kita itu hanya menggunakan 2,5% dari kemampuan yang sesungguhnya. Bayangkan kalau kemampuan kita sudah sampai 100%, kita bisa jadi apa tuhnya? Manusia super meureun. Pakai jubah aja terbang sana sini memberantas kejahatan. Oke, gitu aja untuk J Rusmana ya di Arca Manik. Iya, J Rusmana. Sorry, lagi sakit yang ini. Sekarang ada diobatin nih. Iya. Irawan nih. Iya. Di mana nih Irawan? Masih ini di Bandung. Katanya off the record ya. Kalau salah. Irawan tuh. Oh iya ini off the record ini. Oh ini. Ya. Jadi kalau gitu Irawan bisa datang langsung aja ke sana. Langsung aja ya, langsung ke sana ya. Untuk Irawan di Cimahi, tinggal Anda menghubungi Kang Diki bisa langsung ke Pasirwangi 20. Sebab saya masih cerita panjang lebar nih untuk Irawan. Untuk Irawan yang mana Irawan Naziat ini. Irawan Naziat. Irawan ya. Nah, Irawan. Oh ini yang Naziat yang ini ya. Ya. Irawan, untuk Irawan di Cimahi, Selasa Legi 23/11/1956, alamat Margahayu Bumi Asri, Blok D1, nomor 25 Bandung. Ini sebaiknya kita langsung saja gitu berhadapan di di Pasirwangi. Soalnya ini sekalian pemecahan-pemecahannya ini langsung saya berikan pada Anda gitu.
ini masalah yang biasa dihadapi orang banyak. Ini kebanyakan orang-orang ini masalah pribadi sih ya. Dan iya. Ini katanya jangan ini katanya. Iyalah. Ini sebetulnya tidak sulit ya mengatasi hal ini, tapi sebaiknya Anda langsung saja ke sana lah. Supaya lebih puas, lebih enak lagi nanti ya. Lebih baik ke sana aja langsung lah. Luangkan saja waktunya. Kita langsung ngobrol di sana. Jadi sekalian pemecahannya bagaimana, kemudian caranya bagaimana. Jadi saya enak gitu. Betul. Ya. Dan Anda juga enak. Selanjutnya ke surat berapa nih? Ada Naziat nih ya. Naziat. Ini kalau bisa tulisannya bisa pakai huruf ini ya, huruf cetak lah, supaya mudah dibaca nih ya. Soalnya saya tidak lihai membaca sandi rumput ini, maaf saja. Kepada yang terhormat Kang Diki Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah menyusun 100 buah pertanyaan untuk Kang Diki Uluh, tapi supaya tidak disebut hawak itu apa? Elang ya. Hawak the Slayer. Maka terpaksa saya ajukan sebagian saja SBB. Jika saya meletakkan kesadaran saya di ujung jempol kaki, maka saya lupa kepada tangan. Jika saya meletakkan kesadaran saya di tangan kanan, maka saya lupa pada tangan kiri. Jika saya meletakkan kesadaran saya di suatu bagian, maka saya lupa pada bagian lain. Kemudian saya mencoba menyebarkan kesadaran saya ke seluruh bagian tubuh. Hasilnya, saya dapat merasakan keseluruhan bagian tubuh saya, tapi dengan ketajaman yang rendah. Begitu. Malah mungkin sebenarnya kesadaran saya tersebut bukan tersebar, melainkan hanya berpindah-pindah tempat saja secara cepat di seluruh bagian tubuh. 1. Apakah kesadaran itu berbentuk sebuah titik? Dalam tanda kutip ini titiknya, dalam kurung, hanya bisa mengindrai suatu zona sangat kecil pada tiap satuan waktu. Pada suatu ketika saya melihat Sharon Stone, sedang membuka baju, dalam kurung dan seterusnya. Secara tak terhindarkan, saya langsung memelototinya sampai pada keadaan khusyuk. Waduh hebat ya, coba lawan sholatnya. Ya. Coba lawan sholat gitu. Ya Sayyidina Ali ketika ini kena panah gitu ya. Waktu sholat, waktu dicabut dalam keadaan sadar itu sakit, tapi pada waktu sholat itu enak saya nyabut, itu nggak terasa. Nah itu khusyuk yang bagus itu. Pada keadaan tersebut, saya sama sekali tidak merasakan kaki saya yang sedang sakit nyut-nyutan dan tidak pula mendengar suara pompa air butut yang suaranya menyebalkan. Tidak lama kemudian saya terjaga. Tetapi antara keadaan khusyuk dan keadaan terjaga tersebut terjadi, panjang ini kan. Terjadi keadaan jeda. Pada keadaan jeda tersebut, saya sudah tidak lagi memelototi Sharon Stone, tapi sudah melihat ke arah lain, tapi juga masih belum merasakan tangan dan belum mendengar suara pompa air. Apakah pada keadaan khusyuk tersebut kesadaran saya tidak berada di dalam tubuh saya, dalam kurung benar-benar keluar dari tubuh dan melebur dengan objek? Tuh bisa merasa objek kalau melebur dengan objek ya. Gimana rasanya Sharon Stone? Apa yang terjadi pada keadaan jeda? Jika orang dipukul belakang kepalanya maka ia pingsan, dalam kurung kesadarannya hilang. Belum tentu juga ya. Iya. Belum tentu juga. Kalau orangnya kuat sih paling ambek naon nih mana nenggel tuh kan gitu merenya. Pada kasus lain ketika seseorang diberitahu bahwa orang tuanya meninggal dunia maka ia menjadi katurelengan, dalam kurung pingsan. Pingsan tuh katurelengan apa kapiuhan? Mungkin kapiuhan ya. Katurelengan mah ini apa? Kabungbulengan lah. Jadi katurelengan tuh jadi semacam begitulah. Apakah kesadaran itu bersifat fisik, ataukah bersifat batin, atau energi, atau gelombang? Jika kesadaran itu diibaratkan sebuah mobil angkutan, maka setelah hilir mudik seharian, tentu ia akan kembali ke garasinya. Belum tentu juga kalau tabrakan banyak. Setelah saya intai beberapa kali, maka akhirnya saya ketahui bahwa garasi kesadaran itu berada di dalam kepala saya. Oh begitu ya. Diintai ya. Ditoong. Diintip. Di mana persisnya pusat atau stasiun kesadaran itu? Apakah kesadaran itu merupakan fungsi dalam kurung kepanjangan dari roh? Seperti halnya tangan merupakan fungsi kepanjangan dari badan. Ataukah kesadaran itu merupakan manifestasi dari roh itu sendiri? Apa yang terjadi pada kesadaran pada saat seorang 7A tidur, B pingsan, C koma, D gila, E mati?
Saya mengamati bahwa seperti halnya tubuh, ternyata kesadaran kita perlu istirahat. Maksud saya, kita dapat mengistirahatkan tubuh tanpa menghilangkan kesadaran. Tapi ternyata kita tidak dapat terus-terusan dalam keadaan sadar dan terjaga. Secara periodik kita harus meng-off-kan kesadaran kita, biasanya melalui tidur. Kenapa bisa begitu? Pertanyaan-pertanyaan di atas saya ajukan dalam kapasitas saya sebagai orang awam yang belum pernah berguru ilmu kesaktian apapun. Atas penjelasan dari Kang Diki, saya mengucapkan hatur nuhun. Assalamualaikum. NB, ini ada notabene-nya nih. Waduh, ini udah ini ya. Di tabloid Citra, saya aduh keceplosan nih. Ada yang mengaku dapat membaca aura melalui tulisan tangan. Apakah itu bukan penipuan? Apakah Kang Diki dapat melakukan hal yang sama? Ampun Paralun, bukan bermaksud menguji. Iya, maaf saya keceletot nih. Human error. Jadi bagaimanapun juga ya, ini kadang-kadang begini. Banyak sekali yang menganggap saya itu serba bisa gitu ya. Padahal saya masih manusia gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh dianggap apa gitu, dianggap manusia yang lebih, padahal saya itu tetap manusia biasa. Dan bagaimanapun juga yang namanya manusia biasa punya yang namanya human error. Bagaimanapun juga saya itu manusia biasa. Dan human error itu pasti kena ke saya gitu. Masih belum Tuhan sih. Dan tidak ada kursus jadi Tuhan. By the way, apakah titik begini ya? Ini untuk apa? Untuk naziat ya. Naziat ya? Iya betul. Naziat. Begini, ini untuk naziat. Ini yang namanya kesadaran. Kita harus tahu dulu kesadaran itu definisinya apa. Arti dari kesadaran itu apa sih? Begitu. Apakah kesadaran itu kita dapat merasakan sesuatu di sekeliling kita? Apakah kesadaran itu apa yang kita lihat kemudian kita dapat menilai apa yang kita lihat itu? Apakah kesadaran itu permakluman kita terhadap suatu kejadian? Jadi arti kesadaran itu sangat luas sekali. Kalau misalnya seperti yang naziat ini, rasakan seperti kesadaran kita merasakan tangan kanan tidak tahu tangan kiri, kita merasakan kaki tidak tahu kepala dan sebagainya. Itu adalah pemfokusan kesadaran atau pemfokusan dari suatu perhatian kita pada sesuatu. Apakah kesadaran itu artinya perhatian? Itu belum tentu. Sebab kesadaran itu artinya sudah dalam lagi. Mungkin maksud Anda itu perhatian. Jadi perhatian itu apabila kita sudah terfokus pada satu titik, yang lain-lain itu tidak terdeteksi oleh kita. Itu namanya sudah terkonsentrasikan semua perhatian Anda itu pada satu titik, sehingga Anda lupa sekelilingnya. Dan itu biasanya untuk orang-orang yang berlatih konsentrasi itu dicari. Jadi kita bisa memfokuskan perhatian kita itu pada satu titik. Nah itu mungkin maksud Anda di sini bukan kesadaran tapi perhatian. Sebab kesadaran itu artinya sangat luas sekali. Permakluman kita pada segala sesuatu pun itu bisa diartikan kesadaran. Kemudian daya ini pun daya ingat kita, kemudian daya olah kita, proses kita mengolah sesuatu kejadian dan sebagainya itu pun bisa diartikan kesadaran. Banyak sekali ini pengertian kesadaran itu sangat luas sekali, tetapi mungkin kita tidak bisa bahas di sini tentang kesadaran itu mungkin khusus ya. Dan ini terutama untuk ini mungkin perhatian yang Anda maksudkan, perhatian kita pada satu. Itu kalau misalnya Anda sudah bisa memfokuskan perhatian semacam demikian tanpa dilatih, itu sebenarnya itu adalah gift-nya, itu bakat. Cuma kalau misalnya keterusan, nah ini yang berbahaya itu kalau keterusan ini nih. Kalau keterusan bisa-bisa Anda gak balik-balik lagi begitu. Bisa-bisa Anda di situasi di mana Anda itu dalam keadaan husu itu. Di situasi di mana Anda terakhir perhatian Anda terfokus pada titik itu. Misalnya Anda terfokus pada Sharon Stone begitu ya. Nah seperti ini dicontohkan di sini Sharon Stone. Kalau misalnya kesadaran Anda sampai di itu dan lain-lain bisa tidak terdengar, tidak terasa, berarti fokus Anda itu sudah benar-benar terfokus pada itu. Orang untuk berlatih bisa begitu itu lama. Anda itu tidak perlu berlatih ya. Itu bisa Anda manfaatkan untuk keperluan lain. Terutama kalau misalnya Anda suka sekali belajar ilmu-ilmu ini, pengolahan tubuh, olah rasa, olahraga dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Kalau misalnya Anda manfaatkan itu sangat berguna sekali. Anda sudah punya bahan yang tidak Anda latih ya. Itu gift, itu pemberian Allah lah gitu. Cuma kalau misalnya tidak terkontrol, nah itu Anda bisa-bisa hilang terus begitu. Dengan istilah lain, ya terganggu lah ini ya, jiwanya. Jadi betul-betul Anda itu harus punya pembimbing yang dapat mengarahkan bakat Anda itu.
Saya undang lah ke sana. Kemudian seterusnya husu itu tadi husu lah. Jadi itu tadi sudah dibahas. Nah jeda, keadaan jeda itu kalau misalnya saking husunya itu kita tidak bisa serentak kembali lagi pada kondisi normal kita. Memang itu biasa. Ada kondisi jedanya. Nah itu yang bahaya. Itu bisa dipergunakan untuk orang-orang yang jahil pada Anda. Itu kesempatan yang amat sangat bagus. Makanya itu harus dilatih oleh Anda. Harus diperkuat, harus dipertajam, dan akhirnya harus diberi pertahanan oleh Anda. Jangan sampai orang-orang yang iri pada Anda itu mempergunakan hal-hal jeda tersebut untuk menjahili Anda begitu. Apakah kesadaran itu berupa fisik, batin, energi dan gelombang dan sebagainya, itu lain ya. Tidak berbentuk energi, gelombang dan sebagainya. Mungkin kalau bisa bersifat fisik pun banyak sekali faktor-faktor sistemnya. Jadi kesadaran atau mungkin perhatian di sini ya. Kalau misalnya ditanyakan kesadaran, ini semuanya itu tercakup di sana. Dan penjelasannya itu tidak akan cukup oleh 1-2 jam mungkin ya. Saya undang ke sana lah kalau misalnya ingin penjelasan secara lebih lanjut. Apakah persisnya di mana persis pusat atau kesadaran itu, mungkin betul ya ini di otak ya, otak. Sebab itu memang pusat perintah seluruh tubuh sih. Itu koordinatornya lah dan sebagainya. Apakah kesadaran merupakan fungsi atau panjangan dari roh dan sebagainya? Tidak ya, roh itu hanya salah satu sistem dari kesadaran tersebut. Jadi kalau roh itu ibaratkan energi lah, energi. Kemudian apakah kesadaran seorang seperti tidur, pingsan, koma, gila dan mati itu sebetulnya itu adalah pola regenerasi sel tubuh ya, pola pemulihan tubuh. Seperti misalnya pingsan, jeger, dipukul belakang pingsan, itu kondisi tubuh untuk meregenerasi lagi sel-sel yang rusak ketika dipukul itu begitu. Jadi kesadaran harus dihilangkan untuk menyerap semua energi tubuh pada satu titik. Tidur itu ada untuk mengistirahatkan tubuh. Kalau misalnya masih dalam keadaan sadar, otak tidak istirahat. Koma itu keadaan kondisi tubuh yang dimana rusak. Kondisi tubuh rusak dan memerlukan peregenerasian yang memerlukan semua energi tubuh. Jadi orang itu jadi koma gitu. Jadi tidak sadar terus gitu. Tapi detak jantung masih ada dan sebagainya masih ada. Gila itu ada beberapa yang menyebabkan orang itu gila. Bisa dari stres, bisa dari kerusakan ada yang di dalam otak dan sebagainya. Dan gila itu berbagai macam ya, gangguan-gangguan jiwa itu berbagai macam kategorinya. Ada skizofrenia, ada psikotik dan sebagainya, ada mungkin gangguan-gangguan yang masih ringan, gangguan jiwa ringan dan sebagainya. Kemudian mati, nah itu titik ya. Mati titik ya. Ya mungkin Naziat nantilah saya undang ke sana, mungkin kita bisa jelaskan secara panjang lebar. Oke, udah ada yang masuk kan ini. Halo, selamat malam Para Muda. Halo. Halo, dengan siapa nih? Riko. Riko di mana? Di Batu Jajar. Di Batu Jajar. Ya. Oke, Riko langsung aja. Satu pertanyaan ya. Ya. Halo. Halo, ya. Kang Diki. Betul. Oh ini saya mau nanya tentang ini Jalangkung. Oh Jalangkung, Jalangse kemarilah. Ya gitu. Minta penjelasannya tentang itu gitu ya. Oh Jalangkung ya? Ya gitu aja. Oh begini, Jai Langkung, Jalangse kemarilah, di sini akan mengadakan pesta kecil, tidak dijemput, tidak diantarkan. Iya. Oke, dengan siapa tadi nih? Sama Riko di Batu Jajar. Ya. Batu Jajar. Begini, sebetulnya ya Jalangkung itu bukan roh. Saya dulu pernah cerita bahwa setiap manusia itu, setiap yang namanya manusia diikuti oleh namanya si karin, setan karin, jadi jin yang mengikuti orang itu dari lahir sampai mati. Tapi jin itu hidup terus. Kan jin itu umurnya para ranjang karena ini ya, karena diciptakan dari api, sedangkan api itu energi. Jadi relatif umurnya para ranjang begitu. Dan biasanya jin itu kalau bisa mewujud suka jadi ular. Ular juga umurnya para ranjang gitu, ganti kulit deh gitu. Nah, jadi sebetulnya si Karin itu yang nyamar jadi si ini, ngaku-ngaku tabrakan katanya. Ya buktinya apa? Bisa aja ngomong si jinnya tuh bebas gitu kan. Bisa ini. Memang kadang-kadang kalau misalnya kebetulan si Karinnya yang datang itu si Karin Aki ini misalnya ya. Atau si Karin Mama Ajengan itu. Nah itu kadang-kadang itu suka pas gitu. Jadi apa seluk-beluk silsilahnya begitu. Malah panca kaki dari atas ke bawahnya itu apa. Jadi sebetulnya Jalangkung itu bukan roh. Dan yang namanya kuburan, nah ini nih. Di kuburan itu memang banyak jin, sebab makanan jin itu tulang dan kotoran. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi makanan jin itu adalah kotoran dan tulang. Makanya wajar kalau misalnya di kuburan itu banyak jin. Nah,
Jadi begitu Riko, jadi jalangkung itu bukan jin, bukan roh ya, tapi jin. Iya. Nah, kadang-kadang ada yang suka minta diantar kan, jadi berat gitu, jalan gitu. Tapi kalau misalnya aura Anda kuat, itu tidak akan datang kok jalangkung. Kalau Iya. bergerak gitu bonekanya gitu gimana? Ya itu bergerak, tapi kan masih ada media manusianya kan. Iya. Harus setiap permainan jalangkung itu harus ada media manusia, baik yang pakai jangka, yang pakai asupan, yang pakai boneka, macam-macam lah, atau nini towok dan sebagainya, itu harus ada media manusianya. Jadi harus dipegang oleh manusia. Jadi sebetulnya jin itu yang yang memanfaatkan sumber-sumber yang ada di manusia itu. Kalau tidak ada media manusia tidak akan bisa tepugah-puguh gitunya. Bonekana hirup gitu ta. Hirup sendiri, joget sendiri gitu ta, nulis sendiri, aneh itu. Nah, kalau ada jalangkung yang semacam begitu, nah itu hebat. Dan sampai sekarang belum pernah ada jalangkung semacam begitu. Perlu ada media manusianya. Jadi harus dipegang gitu. Jadi jin dimanfaatkan oleh jin. Oke, Riko gitu aja kok. Iya, makasih. Oke, makasih Riko Kembali. ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi silakan untuk yang lain 2514441 Anda bisa berdialog langsung dengan Kang Diki. Halo, selamat malam para muda. Halo. Dengan Halo. siapa nih? Dengan Enjang, Di mana? dewasa. Oke, Enjang, silakan. Gini Pak, mau nanya ya. Tapi Iya. satu cuma 2 boleh? Satu saja deh Satu ya. aja lah. Oh, yang satu pendek. Ya, satu pendek, satu panjang juga sama dan ntar pembahasan. Yang panjangnya aja lah. Oh, gini Pak. Apa tuh? Kalau garis tangan itu benar nggak sih? Begini ya. Sama ramal. Garis tangan ya. Garis tangan katanya ini ada ini yang apa? Ini suatu hadis yang gak tau doif, ini gak tau sahih nih. Ada memang setiap manusia itu kehidupannya katanya sudah di garis tangan. Tapi saya kira Allah itu kan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau misalnya tidak berusaha begitu ya. Memang itu palmistry ya. Palmistry itu ada suatu ilmu yang mempelajari garis tangan. Dan itu hasil dari survei. Jadi kalau misalnya garis tangan begini, oh kira-kira bakal begini. Garis tangan begini, oh kira-kira bakal begini. Kalau iseng-iseng saya juga bisa tuh gitunya. Iseng-iseng gitu dibaca gitu ya. Tapi gimana kalau tiba-tiba dirubah garis tangannya gitu ya. Misalnya garis tangannya pengkolkeun gitu. Operasi plastik apa nasibnya akan berubah? Nah itu belum tentu juga kan. Jadi sebetulnya nasib itu tidak ditentukan oleh garis tangan. Atau takdir itu tidak ditentukan oleh garis tangan. Hanya Allah yang mengetahui itu. Dan bagaimanapun juga yang namanya nasib, takdir dan sebagainya itu adalah hak prerogatif Allah. Meskipun manusia itu harus berusaha merubahnya. Nah di sana jadi ada ini apa? Kadang-kadang itu suka pas, kadang-kadang tidak gitu. Jadi ini apa? Kalau pas itu mungkin babaledogana benang gitunya. Kalau misalnya tidak, itu wayahna dan nama juga babaledogan begitulah. Jadi dikira-kira begini, dikira-kira begitu. Jadi tidak ada kepastian di sana. Oh, terima kasih. Ya? Ya segitu aja. Oh iya Terima iya kasih, iya. Nyang, ya. Maaf. Iya. Silakan yang lain 2514441 masih Iwan, Kang Diki dan rekan-rekan dari HI ya. Selamat malam para muda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih? Bisa di darat saja kalau namanya. Halo? Halo? Iya, dengan siapa? Bisa samaran juga nggak apa-apa kok. Oh, Boleh. sama Alpa Di mana? di Margahayu. Oke, Alfa silakan. Satu pertanyaan aja ya. Ini waktu itu saya pernah jalan-jalan. Bagaimana? Pernah jalan-jalan. Ya jalan-jalan. Kemudian ada orang gitu, terus dia bilang katanya saya guna-guna gitu. Oh, guna-guna ya. Nah, jadi saya mau tanya apa betul atau gimana gitu. Begitu ya, sebentar Alfa ya. Ini sekarang Anda ya ini ya. bentar. Oh gitu ya, enggak juga sih. Enggak. Enggak juga ya. Enggak. Oh ya gitu aja, terima kasih. Oh iya mangga. Wah, enak nih kalau gini. Cepat ya. Cepat. Oke, silakan 2514441 Anda bisa berdialog langsung dengan Kang Diki. Dan misalkan satu pertanyaan saja ya. Halo, selamat malam para muda. Selamat malam. Dengan siapa nih? Dengan Agus. Agus di mana? Agus ya. Di Cikutra. Silakan Gus. Ini Pak mau tanya, kalau perbedaan kan saya olahraga pernapasan. Iya. Nah itu pernapasan itu kadang
ada yang ditarik, ditahan, dikeluarkan, ditahan. Kemudian ditarik, dikeluarkan, itu yang paling bagus yang mana? Tergantung dari bapaknya, tergantung dari Anda. Ini maaf tadi dengan siapa? Agus. Pak Agus ya. Nah ini tergantung dari ini Pak Agusnya begitu. Jadi ada yang namanya ilmu pernafasan itu ya, itu kadang-kadang suka cocok-cocokan begitu. Nah begini, kalau misalnya ditarik, buang terus ditahan lagi begitu ya, itu sebetulnya masing-masing ada fungsi masing-masing. Kalau tarik langsung buang dan sebagainya itu ada fungsi masing-masing sebetulnya. Tergantung dari metode yang dipakainya. Kalau metode yang dipakainya itu kalau misal betul-betul untuk membangkitkan tenaga dalam, memang ada pernapasan segitiga ya, tarik tahan buang itu. Kalau teknisnya tarik buang terus tahan dulu itu nggak apa-apa. Kalau misal tarik terus tahan terus buang itu nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas kadang-kadang suka segitiga begitu. Nah kalau sekarang terasanya bagaimana Pak? Ini Pak udah lama nggak diolah lagi gitu. Masih ada atau enggak gitu? Oh begitu ya. Sebentar. Pernah dibuka nggak Pak? Belum pernah ya. Jadi sebetulnya ini lebih cenderung mengarah ke ini ya, ke apa? Pernapasan itu mengarah inilah untuk kesehatan ya Pak ya. Dan sebagainya. Jadi kalau untuk ke tenaga dalam sih nggak begitu ini. Mungkin kalau misalnya itu masih ada ya Pak ya. Kekuatannya itu masih ada. Kalau misalnya Bapak mau bangkitkan bisa saja gitu. Cuma mungkin tidak sekuat dulu lah. Seperti Anda sering olahraga ya Pak ya. Terus kemudian ini apa? Kemudian tiba-tiba lama istirahatnya dan sebagainya.